Puji nama Tuhan, Shalom. Mari kita akan bersama-sama datang di hadapan Tuhan saat pagi hari ini. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia sebab Dia adalah Tuhan yang layak untuk kita tinggikan. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Bapak Joni akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Sungguh kami mengucap syukur pagi ini. Sekali lagi, hanya karena kemurahan kasih-Mu, hanya karena kebaikan-Mu, Kau izinkan pagi ini kami hidup. Pagi ini kami menikmati segala anugerah berkat-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Dan hanya karena kemurahan-Mu pagi ini Engkau tunjuk kami Tuhan, untuk kami boleh datang ke rumah kemuliaan-Mu ini, berkumpul dengan saudara-saudara kami seiman bersatu hati, fokus ingin memuji memuliakan nama-Mu. Kami rindu ingin ketemu dengan-Mu, kami rindu merasakan pelayan kasih sayang-Mu, dan kami rindu membuat Engkau kagum akan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami mohon satukan hati, satukan pikiran kami, satukan jiwa kami, untuk kami boleh bersatu, sehati sepikir untuk memuji memuliakan nama-Mu, dan hanya fokus Engkau Tuhan. Kami serahkan hati pikiran kami kepadamu, kami serahkan segalanya yang membuat fokus kami terpecah Tuhan. Sekali lagi kami rindu pagi ini kami benar-benar fokus memuji, memuliakan nama-Mu. Kami ingin ketemu Engkau Tuhan. Memberkati tim yang sudah menyiapkan sesuatu yang spesial buat Engkau. Memberkati acara peribadatan ini Tuhan. Bapa, mengucap syukur untuk negara dan bangsa ini Tuhan. Khususnya di bulan ini adalah momen kami boleh memperingati kemurahan-Mu, kemerdekaan atas Indonesia. Kami percaya rancangan sudah Engkau buat, kami percaya detail atas Indonesia sudah Engkau sediakan untuk negara dan bangsa kami. Oleh karena itu, kami ingin menikmati tuntunan-Mu atas Indonesia, kami ingin melihat betapa dahsyat dan hebatnya Engkau berperkara atas Indonesia Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Roh takut akan Engkau menyertai, melingkupi hati pikiran mereka dan setiap waktu mereka untuk memimpin negara dan bangsa ini. Memberkati sawah ladang, ternak, perairan Indonesia, udara Indonesia, keamanan Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami serahkan pelayanan di tempat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Nasi 2000, lahan-lahan yang sudah Engkau siapkan untuk kami tanam, lahan-lahan Engkau siapkan untuk kami boleh tabur kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur jika Engkau sudah menyiapkan itu semuanya. Kami percaya Engkau akan pimpin kami untuk mengelola dengan baik. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, keluarga pastori, Bapak Sudi Dharma dan seluruh jajaran GP Diaspora Tuhan yang Kau pakai untuk pelayanan-Mu Tuhan di daerah-daerah yang sudah Kau siapkan. Berkat Bapa Abraham, Iska dan Yakub menyertai mereka semuanya. Perlindungan penyertaan-Mu menyertai mereka semuanya Tuhan. Memberkati saudara-saudara kami yang saat ini dalam perjalanan. Perlindungan penyertaan-Mu dan kasih sayang-Mu menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Roh Kudus, kami rindu pagi hari ini kami bisa bertemu dengan-Mu, kami bisa merasakan hadirat-Mu, kami bisa merasakan klik roh kami dengan-Mu Tuhan. Pimpin kami untuk semuanya ini. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan doa kami ke dalam satu nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami mau membawa sembah kami. Kami mau membawa ucapan syukur kami sebab kami tahu Engkau Tuhan yang sangat-sangat baik. Terima kasih Yesus. Segala puja
Kami mau duduk diam di hadirat-Mu Tuhan, membawa syukur kami, membawa hati dan hidup kami tinggal menjadi penyembah-penyembah-Mu Yesus. Biar sinar kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Biar sinar kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu.
puji Dia, kita mau sembah Dia, sebab Dia Tuhan yang layak kita muliakan. Biar api kemuliaan Tuhan memenuhi setiap kita. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya, bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Siap-siap katakan, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya, bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Siap-siap katakan, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja. Segala raja. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Ketika api Tuhan dicurahkan bagi setiap kita percaya kita semua dipenuhi oleh Tuhan. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan lagi, kita merayakan Tuhan Yesus yang hidup. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Lagi katakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan
juga memenuhi setiap kita dengan kuasa-Nya. Biarlah di momen kemerdekaan ini kita mau sama-sama bersemangat lagi untuk kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita mau sama-sama mempersiapkan diri kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Nya, setiap kita boleh lagi diteguhkan, setiap kita boleh dikuatkan untuk menjalani hari, untuk memuliakan nama-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku
setiap kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Jika sekiranya ada kerikil, jika sekiranya ada hal yang tidak berkenan, maka biarlah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sampaikan dan kita akan minta pengampunan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kalau saat pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kami ada untuk membawa korban pujian bagi Engkau. Korban pagi saat hari ini itu hanya karena anugerah kemurahan-Mu. Kami percaya apapun yang kami persembahkan, Tuhan Engkau berkenan, dan kami percaya apa yang kami persembahkan sampai di hadirat-Mu sebab Engkau ada di sini. Terima kasih Bapa, bahwasanya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan kami tenang jika tinggal dalam hadirat-Mu. Kami percaya hadirat-Mu ini akan membawa kami semakin mengenal Engkau, membawa kami semakin mencintai Engkau sesama bahkan bangsa ini. Karena kami tahu Indonesia ada di dalam hati-Mu. Biarlah kami menjadi bagian dari bangsa ini yang sungguh-sungguh berbakti dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami akan siap diberkati firman Tuhan. Semakin mencintai negeri ini karena kami tahu Tuhan mengutus kami di bangsa ini untuk satu tujuan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, biar setiap kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mencuri benih firman itu, baik berupa gangguan media sosial di tangan kami maupun setiap pikiran-pikiran yang bukan datang daripada Engkau, izinkan kami bertindak, kami patahkan kuasa itu, kami usir dari pikiran kami, dari ruangan ini demi nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah keluar dan pergi ke tempat Tuhan mau. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami siap mendengarkan, merenungkan, melakukan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Suasananya merah putih saudara. Kita lihat di kanan kiri kita ada bendera. Saudara tahu enggak lambang bendera merah putih itu artinya apa? Oke. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu cinta tanah air. Amin. Oke. Hari ini saya akan mengambil sampel karena kita ada 4 grup A, B, C, D. Maka izinkan A dan A, B, C-nya gabung. Jadi kelompoknya Papa sama kelompoknya Bapak Nur Cahyadi itu jadi satu. Saya minta mengirimkan perwakilan dalam hitungan yang ketiga. Saudara lihat wakilnya siapa? Oke. Dah. Pokoknya Pak Gembala tidak boleh. Oke, siap? Regu A siapa yang mau dikirim dalam hitungan 3? 1, 2, 3. Boleh ke depan. Ayo, jangan saling nunjuk. Ayo, kamu, aku gitu. Ayo regu B, siapa yang mau ditunjuk? Siap, berdiri. 1, 2, 3. Oke, regu B silakan ke depan. Regu A. Regu C dari 2 bangku. Siapa yang mau diutus? Enggak muda, orang-orang yang Bapak Ibu boleh, bukan hanya kaum muda toh. Oke? Dalam hitungan 3. Ayo ini kaum muda kok pewalan kakak Stephen. Hitungan 3. 1, 2, 3. Ayo grup C, cepat karena kita durasi Bapak Ibu. Oke. Oke. Bisa saya minta? Siap? Oke. Nah. Oke. Saya ingin tes. Sudah siap hadiah di depannya Papa Gembala? Ada TV, ada kontak, ada kulkas. Oke. Sudah siap? Tolong Pancasila dari regu A. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hemat kebijaksanaan dan perpusatan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan untuk. Oke. Regu B menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, menjadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Tepuk tangan untuk maju. Regu B. Merdeka! Regu C. Dari Bapak Ibu ada pertanyaan untuk Regu C? Ayo. Teks proklamasi. Proklamasi. Udah apa? Garuda Pancasila sudah, Pancasilanya sudah. Yang belum? Apa? Waduh. Oke, lambang yang ada di perisai Garuda. Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan Enggak apa loh. untuk banteng. Apa? Saya enggak apa urutannya. Oh, enggak apa-apa. Apa saja, udah. Padi dan kapas, terus kepala banteng, terus abis itu apa nih ya? Pohon beringin, terus rantai, stoknya apa ya? Yang pertama, Bintang. tepuk tangan untuk Regu C. Oke. Terima kasih. Hadiahnya memilih Bapak Gembala yang akan menyampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu merdeka. Wah, belum semuanya yang kaum muda merdeka. Puji Tuhan, berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kalau hari ini, di bulan ini kita boleh memperingati hari kemerdekaan yang ke 79. Loh, hadiah enggak diambil? Bener ada hadiahnya. 79. Usia 79 ini kira-kira sudah sepuh apa masih muda? Untuk manusia. Untuk manusia 79 sudah sepuh, tetapi untuk bangsa, sebuah bangsa itu belum sepuh, saudara. Karena kita percaya bersama bahwa Tuhan menentukan dan Tuhan menetapkan itu kita umurnya lebih panjang lagi. Ada amin. Nah, sia-sia kemerdekaan yang kita peringati pada hari-hari ini, bulan ini yang ke-79, ketika rakyat yang ada seluruh Indonesia tidak memahami bangsanya sendiri. Kita lebih memahami bangsa lain, kita lebih suka budaya yang lain tanpa kita menghargai budaya sendiri. Oleh sebab itu penting sekali bagi setiap rakyat Indonesia, khususnya saudara dan saya, anak-anak Tuhan, memiliki jiwa patriotisme. Ada amin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Ya, akan saya berikan satu tema, yaitu memiliki jiwa patriotisme bagi Indonesia. Nah, patriotisme itu apa toh? Patriotisme itu sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya, atau dengan kata lain cinta tanah air. Nah, Bapak Ibu sudah kasih dalam kasih Tuhan, kalau kita kembali ke belakang, Indonesia merdeka itu tahun 1945.
45. Nah, kalau kita belajar sejarah, kemerdekaan itu tidak diberikan gratis. Nyoh gitu. Enggak, tetapi ada perjuangan yang luar biasa. Kehilangan harta, kehilangan nyawa, kehilangan banyak hal termasuk kehilangan namanya jati diri. Nah, para pahlawan kita yang telah mendahului kita yang disebut dengan pahlawan kemerdekaan dan lain sebagainya itu mengorbankan segalanya. Dan hal itu saudara dan saya harus tahu ada hal-hal yang masih ditinggalkan. Salah satunya adalah trauma. Nah, oleh sebab itu penting sekali bagi rakyat Indonesia yang masih ada sampai hari ini untuk memiliki jiwa patriotisme. Kenapa? Karena kemerdekaan dari penjajahan 1945 belum berarti atau bukan berarti perjuangan sudah berakhir. Ada amin? Nah, perjuangan akan harus kita lanjutkan. Perjuangan berkelanjutan. Nah, kita tidak akan bisa melanjutkan perjuangan bangsa ini, mempertahankan kemerdekaan bangsa ini jika kita tidak memiliki rasa cinta tanah air. Lah, cinta tanah air berarti ambil tanah, ambil air terus disayang. Bukan. Tetapi kita harus memiliki satu rasa, tetap berjuang, tetap mempertahankan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Jadi itu atas berkat rahmat Allah, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus bagi bangsa ini. Nah, memiliki jiwa patriotisme seperti apa tuh? Apa yang harus dimiliki anak Tuhan supaya memiliki jiwa patriotisme? Hari ini kita akan membahas dulu, membaca bersama-sama. Yang pertama, bersedia berdiri di tengah atau stand in the gap untuk menjadi pembela bangsa ini. Sekali lagi saudara, perjuangan belum berhenti. Indonesia masih membutuhkan pahlawan-pahlawan. Di zaman ini pahlawan itu dicari adalah saudara dan saya. Kita akan belajar bersama yang harus dimiliki anak-anak Tuhan untuk memiliki jiwa patriotisme di bangsa ini. Yang pertama adalah bersedia menjadi pembela bagi negeri ini. Kita akan baca Yesaya 22 ayat 30 sampai 31. Yesaya 22. Yesaya pasal yang ke-22 ayat 30 dan 31 demikian firman Tuhan. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku. Supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka, demikianlah firman Tuhan. Amin. Kalau saudara nanti baca ayat sebelumnya, kondisi Israel itu sangat memprihatinkan. Saudara. Mulai dari pemimpin, rakyat bahkan imam di situ melakukan dosa. Dan Tuhan berkata, kalau seperti ini lebih baik aku hukum saja bangsa Israel. Tetapi sebelumnya karena Tuhan itu Maha Kasih, dia mencari, dikatakan di situ, aku mencari seorang. Saudara, tahu penduduk Israel pada waktu itu berapa? Banyak, ribuan bahkan mungkin jutaan. Tetapi Tuhan katakan, aku mencari seorang satu saja, orang itu berdiri di hadapanku, meminta pengampunan, meminta belas kasihan, maka murkaku tidak akan kuturunkan. Tetapi kita lihat pada ayat berikutnya,
karena aku tidak menjumpainya, maka aku menurunkan murkaku bagi bangsa Israel. Kalau kita lihat saudara, Indonesia hari-hari ini, mulai dari pejabat, rakyat, dan semuanya, hukum diperkosa, kata pengkhotbah. Sangat memprihatinkan. Tuhan yang mencari seorang di bangsa Israel, hari ini juga Tuhan sedang mencari di Indonesia. Kita lihat beberapa kasus hukum. Saudara kenal ini? Lihat TV? Ronald Tanur membunuh pacarnya, vonisnya bebas. Mengapa? Anaknya anggota DPR dari NTT. Ini namanya nenek Asia, dia mencuri singkong di sebuah PT. Orangnya miskin, suaminya sakit, cucunya kelaparan. Dia mencuri singkong enggak banyak, cukup dimakan hari itu. Vonis hakim berapa? 2,5 tahun atau denda 1 juta. Nangis. Memperkosa murid-murid 13 orang. Vonis bebas. Ini tidak asing lagi. Ini sahabat. Dan ini 23 napi koruptor bebas bersyarat. Maling ketela 2,5 ini bebas. Dan belum lagi pengerusakan gereja. Cukup minta maaf. Itu dari sisi hukum. Belum lagi dari sisi yang lain kalau kita lihat. Kejahatan semakin hari semakin merajalela dan itu luar biasa. Apakah Tuhan menutup mata akan hal ini? Tidak. Kejadian 27 ayat 29 Kakak Emma. Baca baik-baik, ini firman Tuhan. Kejadian pasal yang ke-27 ayat yang ke-29 demikian firman Tuhan. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau terkutuklah ia dan siapa yang memberkati engkau diberkatilah ia. Amin. Tuhan katakan kepada Israel, siapa yang mengutuk engkau, aku akan mengutuknya. Siapa yang memberkati engkau, aku memberkatinya. Kita lihat Indonesia. Bahkan kemarin beliau berkata, lebih baik Israel keluar dari negerinya. Firman Tuhan tetap sama, tidak pernah berubah. Jika pemimpin kita mengutuk, apa yang akan terjadi pada Indonesia? Belum lagi ajaran seperti ini sekarang luar biasa, ini benderanya Israel. Saudara mau enggak merah putih itu diinjak-injak orang? Enggak mau tak? Tapi kenapa bangsa ini melakukannya? Bangsa ini karena belum mengenal Tuhan. Belum mengerti firman Tuhan. Iblis luar biasa bekerja atas bangsa ini. Dan saya katakan dengan tulus hari ini, Tuhan tidak akan pernah menutup mata atas apapun yang manusia kerjakan. Termasuk sebuah bangsa. Ada hukum tabur tuai. Kalau sudah seperti ini, tadi slide sebelumnya hukum Indonesia diinjak-injak sedemikian rupa, apakah tidak tertutup kemungkinan seperti yang ada di bangsa Israel akan murka Tuhan turun atas kita? Mungkin. Yang diperlukan hari ini adalah satu orang yang berdiri membela. Yang mau sujud di hadapan Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, meminta pengampunan Tuhan.
dan berdiri Tuhan. Jangan sampai murkamu turun atas Indonesia. Dan itu hak itu diberikan Tuhan khusus bagi anak Tuhan. Tidak bisa umat yang lain, tidak bisa orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus berdiri meminta belas kasihan, tidak bisa. 2 Tawarik 7 ayat 13-14. Mari kita akan baca bersama-sama, saya dan percaya saudara masih bawa Alkitab, saudara bawa HP yang ada kitabnya. Kita akan baca bersama-sama 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Hak itu Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Karena di dalam hidup kita ada Tuhan Yesus. Kita punya Roh Kudus yang memiliki akses, yang memiliki hak untuk meminta kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya, saudara mau apa enggak? Membela bangsa ini. Karena yang saya katakan ketika negeri kita mungkin akan dimurkai Tuhan, kita pun akan kena dampaknya loh saudara. Seperti yang dilakukan Musa, saudara tahu? Ketika Musa ke Gunung Sinai, dia menerima 10 hukum, dia turun. Tuhan katakan itu umatku liar. Aku akan memusnahkan mereka. Hanya namamu Musa yang aku pelihara. Musa katakan apa? Lebih baik kau hapuskan namaku dari kitab kehidupan daripada bangsa ini kau musnahkan. Dia berdiri mengambil resiko. Demikian pula yang dilakukan oleh Esther. Ketika Israel mau dimusnahkan oleh kebijaksanaan Haman, dia katakan biarlah seluruh bangsa berpuasa. Aku akan mengambil resiko seandainya aku harus dihukum mati oleh raja, biarlah aku mati. Demi membela negerinya. Sekarang pertanyaan bagi saudara dan saya, maukah saudara membela negeri ini? Maukah saudara meminta pemulihan atas negeri ini? Kita lihat sekali lagi, luar biasa keadaan bangsa ini. Sangat-sangat memprihatinkan. Setiap hari ada kejahatan yang luar biasa. Setiap hari ada kematian. Setiap hari ada perampokan, pembegalan dan lain sebagainya. Dan hukum masa berlaku atas negeri ini. Apakah saudara memiliki hati ke sana? Indonesia sangat membutuhkan orang percaya Tuhan Yesus yang memiliki hati untuk berlutut di hadapan Allah menjadi pembela yang benar-benar tulus. Kerinduan Tuhan pribadi yang sedang dicari Allah benar-benar ada di sini, di ruangan ini. Boleh saudara minta untuk kebutuhan saudara, boleh. Tetapi pedulikah saudara akan keadaan negeri ini? Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Tuhan, biarlah kau dapati itu aku. Ada doa pertobatan, ada doa memohon pengampunan, ada doa di mana kita merendahkan diri dan benar-benar meminta belas kasih Tuhan supaya Indonesia tidak kena murka Tuhan. Ada memiliki jiwa patriotisme yang kedua, melakukan bagian kita di bangsa ini dengan maksimal. Yeremia 29 ayatnya yang ke-7. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan,
bekerjalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran Babel. Kenapa? Karena ketika kitab Yeremia itu dituliskan, Israel dalam pembuangan di Babel. Tempat kamu dibuang, berdoalah untuknya karena apabila Babel sejahtera, demikian jugalah kamu. Berarti dengan kata lain firman ini Tuhan katakan, dimanapun kamu ada, lalim atau tidak pemimpinnya, baik atau tidak perlakuan aparat sekitarmu, kamu harus mengusahakan kesejahteraannya. Tidak peduli dimanapun kita ada, bagaimanapun keadaannya, siapapun yang memimpin, bahkan karena Februari kemarin kita baru pemilu, saudara. Wah, aku enggak mau, aku dipimpin itu lebih baik aku keluar negeri aja menjadi warga negara-negara lain. Boleh. Kalau saudara di Indonesia, saudara juga harus tunduk. Bahkan bukan hanya tunduk, tetapi kita harus mengusahakan kesejahteraannya. Kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan terbaik. Bapak Ibu yang kerja di kebun, jangan saudara pikir, wah aku mau kerja ning gilir. Dengan pekerjaan saudara di kebun ini, saudara berdampak bagi Indonesia. Apalagi pertanian. Kemarin Bapak ketika lewat sawah, karena beliau sekarang itu petani, saudara. Mencoba menjadi petani yang baik, jarang pulang di belakang rumah. Makanya kemarin ada seorang ibu, Pak diet ya wayo, kok kurus banget, bukan hanya kurus. Saudara petani, lakukan yang terbaik. Waduh sekarang harga-harga jatuh, wis tanahku misalnya tak jual deh. Enggak mau tak tanami, tak biarin. Enggak, apapun yang menjadi bagian saudara, ASN, apalagi pejabat, apalagi kakak-kakak yang masih sekolah, mahasiswa, lakukan itu yang terbaik. Bahkan ibu-ibu rumah tangga bisa melakukan hal yang terbaik yang mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa ini. Coba kalau ibu-ibunya malas, anak-anak gimana? Suami di rumah gimana? Oleh sebab itu mari saudara, kita lakukan hal yang menjadi bagian kita. Apa sih bagian kita? Apa yang Tuhan percayakan di tanganmu? Kalau saudara karyawan berarti jangan suka mencuri waktu. Harus rajin. Dikatakan dalam Matius 5 ayat 41. Jika seorang minta engkau berlari 1 mil, berlarilah 2 mil. Dengan kata lain, lakukan itu yang terbaik. Gak usah bertanya apa sih yang diberikan Indonesia bagiku. Pernah tuh Pak Andri bilang gini, jangan tanyakan apa yang sudah diberikan negeri ini bagimu. Tetapi bertanyalah apa yang sudah engkau berikan bagi negeri ini. Jadi mari kita lakukan yang terbaik. Sudah. Apapun bagian kita. Kita lihat Daniel itu. Dia juga ada dalam pembuangan, saudara. Tetapi kita lihat dia bertahan menjadi penasehat raja selama 3 raja. Karena dia melakukan yang terbaik, Tuhan percayakan dan di situ dikatakan dia dicintai. Ada Raja Kores, Nebukadnezar dan Raja Belsasar. Bagaimana dengan saudara dan saya hari-hari ini? Apakah kita sudah melakukan yang terbaik bagian kita? Karyawan, jangan sebagai anak Tuhan, jangan sampai sebagai karyawan kita menjadi karyawan yang malas. Anak-anak sekolah, kalian sebagai anak Tuhan juga jangan sampai kita menjadi anak sekolah yang malas. Bapak Ibu yang mungkin ASN di sini, ada pejabat di sini. Apapun yang bisa Bapak Ibu semuanya lakukan, lakukan itu yang terbaik. Dan kita percaya ketika kita melakukan yang terbaik, Tuhan sendiri akan memperhitungkan upahnya. Apa sih yang sudah saudara lakukan bagi bangsa ini? Kami sebagai hamba-hamba Tuhan juga harus melakukan yang terbaik. Pertanyaannya Agustusan, sini siapa yang sudah pasang bendera? Duh kok 4? Oke,
Siapa yang sudah pasang umbel-umbel? Oke. Siapa yang sama sekali tidak pasang? 1, 2, 3 katakan terlalu. 2, 3. Nah, ora kon ngangkat bambu runcing loh. Mek kur masang umbel-umbel. Ada lagi, siapa sih yang disuruh karnaval enggak mau? Aku capek, panas, aku sakit. Coba saudara disuruh angkat bambu runcing atau senjata hari itu, kira-kira mau enggak? Lek enggak mau didor gitu. Jadi mari kita lakukan yang terbaik. Satu, nama Tuhan dimuliakan. 2, kesejahteraan terjadi di negeri ini. Jangan saudara berpikir apa yang kita lakukan di sebuah tempat yang tersembunyi, sebuah tempat kecil yang namanya Karanganyar, Pacuh, Penataran, tidak berdampak bagi negeri ini. Ada. Dari hal yang kecil itu kita akan berdampak menjadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Hari-hari ini saya kemarin sangat bangga karena saya lihat ada beberapa status sebagai mbah, itu saya bangga. Ada cucu saya yang masuk menjadi duta kesehatan pemuda Blitar. Ketika ngomong-ngomong bilang ini, Mbah, masalah gereja tuh sekarang apa ya Mbah, nanti tak sampaikan. Saya bilang, izin gereja sulit, oh. Dan ketika wawancara di Kementerian Agama, dia tanya seperti itu. Pak, saya tanya, bagaimana reaksi dan apakah tindakan selanjutnya bagi tempat ibadah non-is yang dipersulit? Tidak bisa jawab, saudara. Akhirnya dia katakan, sesi itu ditutup, Mbah. Paling enggak suara kita sudah didengar. Amin. Jadi mari saudara, lakukan yang terbaik gitu loh. Jadi pemuda itu ya jo pemuda sing apa? Ada yang seperti itu di rumah? Pak, Bu, putrane jenengan kalau di rumah biasa kaum rebahan. Apa yang ingin kalian raih di masa depan? Mulailah dari hari ini. Jadi yang kedua, memiliki jiwa patriotisme adalah melakukan yang terbaik yang menjadi bagian saudara. Dan saya yang ketiga, menghormati pemimpin dan pemerintah serta melakukan undang-undang yang berlaku. Ini beberapa kali saya sampaikan di sini. Saya rindu sekali seluruh keluarga besar GBI Karanganyar mencintai Indonesia. Saya rindu melalui kita yang gerejanya dekat dengan surga, melalui tempat ini Indonesia dimenangkan. Dengan cara apa? Dengan cara ini, mencintai Indonesia. Dengan apa? Menghormati pemimpin. Kakak Emma, Ibrani 13 ayat 17. Roma 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin. Roma 13 ayat 1 sampai yang ke-7. Roma pasal 13 ayat yang ke-1 sampai yang ke-7, demikian firman Tuhan, kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah?
perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintahan adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin. Berapa kali dikatakan pemerintah hamba Allah, pemerintah hamba Allah. Memiliki jiwa patriotisme, cinta tanah air. Bagian yang ketiga adalah kita menghormati pemimpin. Dikatakan yang pertama tadi pemimpin rohani saudara. Karena dia yang berjaga-jaga atas jiwa saudara. Dia yang membawa saudara mencintai tanah air berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Berikan rasa tunduk, berikan rasa hormat kepada pemimpin kita. Bagaimana kita menghormati Tuhan jika kita tidak menghormati pemimpin rohani kita? Bagaimana kita taat kepada Tuhan jika kita tidak mentaati pemimpin rohani kita? Yang kedua, taat kepada pemerintah yang ada. Dikatakan tadi pemerintah adalah hamba Allah. Mungkin kebijaksanaannya tidak semuanya seturut dengan keinginan saudara. Bahkan mungkin keputusannya bertentangan dengan apa yang saudara mau. Tapi ingin saya katakan pada saudara, Indonesia itu rakyatnya sekarang sudah berapa? Kalau hanya memperhatikan segelintir orang yang tidak suka, bagaimana Indonesia akan berjalan? Berapa kali saya ngomong sama Mama Ita, pemimpin tidak bisa menyenangkan semua orang. Kadang-kadang itu bertentangan. Apakah itu boleh kita bertentangan dengan pemerintah? Boleh. Karena memang tidak sesuai. Tapi mari kita salurkan itu dengan cara yang benar. Nggak usah demo di tengah jalan teriak-teriak nggak enak gunanya saudara. Salurkan itu dengan cara yang benar, misalnya demo. Demo itu demo yang bukan yang anarkis, menyalurkan dengan baik, nggak merusak sana sini, rusak ini itu. Yang nantinya ada pihak lain yang masuk, semakin rusaklah Indonesia. Saudara bisa, mungkin saudara katakan, lah terus piye? Pemerintahnya ada di tempatku seperti itu. Baik atau tidak baik Tuhan katakan. Lebih baik kamu takut bukan hanya karena hukum murka Tuhan, tetapi berdasarkan hati nurani kita. Pak RT lulusan SD, aku lo SMP. Tapi karena beliau bukan karena pendidikannya, pun karena mereka dipilih. Dan saya katakan mulai dari pemerintah yang paling bawah, pemerintah dalam keluarga, RT, RW, ada kepala dusun, ada kepala desa, sampai kepala negara yang memilih siapa? Tuhan. Jadi mari kita hormati, apapun itu keputusannya. Saya kenal percaya mereka itu sudah punya pertimbangan yang terbaik. Sekali lagi kalau memang saudara tidak sesuai dengan apa yang saudara mau, yang pertama doakan. Lek Tuhan wis ngomong nak, wes sapa sing bisa. Iya tak? Kores saja bisa dipakai orang yang tidak percaya Tuhan untuk membela bangsa Israel. Apalagi pemimpin saudara, ya didoakan, aja terus dituding-tuding dihakimi. Saya sudah berapa bulan tahun terakhir itu saya sudah enggak ngomong nih pemimpinku. Kalau dulu kok lemot itu saya biasanya gitu. Sing liyane Pentium 4 iki Pentium 1 enggak tahu sekarang modelnya apa kalau komputer itu. Saya getem itu berapa waktu yang lalu, saya masih getem, sekarang sudah enggak lagi. Karena saya tahu pemerintah itu datangnya daripada Tuhan, amin. Siapapun itu, termasuk nantinya presiden kita. Itu yang milih Tuhan sendiri loh saudara. Dan melakukan undang-undang yang berlaku. Orang bijak bayar pajak.
Ada yang mengemplang pajak? Kok aku lihat pajaknya dikorupsi? Itu urusannya sama Tuhan. Urusan kita adalah membayar pajak. Siapa yang tahun ini sudah bayar pajak? Boleh angkat tangan? Nah, 555 dari 50.000. Saya belum, karena petoknya belum datang. Nah, mari saudara kita bayar pajak untuk apa? Pajak itu dikatakan tadi oleh kitab Roma, itu untuk biaya operasional bangsa ini. Apakah itu diteladankan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus saja enggak bayar pajak kok. Bayar loh. Matius 17 KKM 17 ayat 24 sampai 27. Tuhan Yesus belum bayar pajak. Masuk sudah enggak? Oke, KKM ayat terakhir hari ini. Matius 17 ayat 24 sampai 27. Matius pasal yang ke-17 ayat 24 sampai dengan ayat 27, demikian firman Tuhan. Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka bagiku dan bagimu juga. Amin. Tuhan Yesus bayar pajak loh saudara. Nah kita anak Tuhan yang mengaku Kristen, pengikut Kristus. Bagaimana kita tidak bayar pajak? Ditanya di situ oleh penjaga bait Allah, apakah gurumu tidak bayar? Oh bayar. Tuhan katakan pada Petrus, terus mancing. Karena Petrus pekerjaannya hari mancing sedunia tuh hari apa Pak Bu? Saya lihat status, Minggu ditetapkan sebagai hari mancing sedunia. Akhirnya di selatan rumah tuh mesti penuh gitu. Yuk kita pindah ke penataran sana yuk, ke Bekece. Mas Abed, ikannya sudah besar Mas? Mancing, ikan pertama bukan mulute, prayuannya toh. Bapak Ibu yang suka mancing, umpannya apa Pak? Cacing, lumut, pelet. Kalau umpannya yang mancing? Oh, berarti urung tidur. Terus jenengan misalnya mancing, dapat ikan yang ditemui di dalam mulut ikan apa Pak? Umpan, kadang-kadang pancingnya, jelek orang nelak tuh kok gini gitu. Saya ngerti nelak, aku tukang mancing. Tetapi pada waktu itu ketika Tuhan mengutus Petrus dibuka itu ada apanya? Uang berapa? 4 dirham loh. Prayu sesuatu yang aneh toh. Tapi itulah Tuhan. Untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus pun membayar pajak. Kalau Tuhan yang bayar pajak, masa anak-anaknya enggak? Katakan sama-sama, Tuhan Yesus bayar pajak, aku juga loh. 1, 2, 3. Nah, saya kena percaya nanti pulang, lihat, terus bayar pajak. Bapak Ibu, sekali lagi. Nah ini contohnya Petrus, di dalam mulutnya ikan ada uangnya. Nanti mancing ya Pak Nur, biar dapat 4 dirham. Bukti memiliki jiwa patriotisme adalah 1, berdiri, bersedia berdiri menjadi pembela. Yang kedua, melakukan bagian kita bagi bangsa ini dengan maksimal. Yang ketiga, menghormati pemimpin dan pemerintah serta melakukan undang-undang yang berlaku. Lakukan itu bagian saudara. Di tempat saudara yang sekarang ini, baik di lingkungan masyarakat, di lingkungan pekerjaan, lingkungan sekolah, kuliah saudara, dan biar kita akan berdampak bagi Indonesia. Karena Tuhan mencari itu
seorang. Tetapi pada waktu itu tidak ditemui. Hari ini apakah Tuhan menemuinya supaya Indonesia dipulihkan? Kita akan rayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-79 dengan memantapkan diri, aku adalah bagian dari Indonesia. Aku harus mencintai Indonesia dengan melakukan bagianku dengan terbaik. Haleluya. Mari kita hari ini menjadi titik awal bagi kita untuk benar-benar mau menjadi pembela bagi bangsa ini. Untuk benar-benar mau berdiri di hadapan Tuhan meminta belas kasihannya. Ingat, ketika murka sudah diturunkan tidak ada yang bisa menahannya. Tetapi selagi itu masih bisa Tuhan rancangkan bahwa kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati bagi negeri ini. Sekarang waktunya kau lawan Indonesia, nyatakan balas kasih-Mu Tuhan, selamatkan negeriku. Sekarang waktunya kau lawan Indonesia, nyatakan balas kasih-Mu Tuhan, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan curahkan Tuhan, curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Sekali lagi kita ingat, jika terus-menerus seperti ini, tidak tertutup kemungkinan murka Tuhan turun atas Indonesia. Tuhan memberikan hatinya bagi saudara dan saya untuk negeri ini. Dia mencari hanya seorang supaya murkanya tidak diturunkan. Apakah itu ada pada saudara? Kita harus melepaskan pengampunan bagi pemimpin. Karena seringkali mereka membiarkan ketika saudara-saudara kita beribadah dibubarkan, gereja-gereja dibakar. Kita harus mengampuni mereka, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bahkan ormas-ormas yang seringkali merusak tempat kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita harus memiliki hati yang mengampuni bagi mereka yang mengutuk Israel. Dan kita akan mewakilinya demi bangsa ini, memberkati umat pilihan Tuhan. Mari hari ini memiliki hati mengampuni. Bila itu ada pada setiap kita, baru kita akan bisa memberkati Indonesia. Supaya Indonesia mengalami kemuliaan Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Katakan kepada Tuhan, ya, aku mengampuni perusak gereja,
Aku mengampuni mereka yang membubarkan ketika saudara-saudara kami beribadah. Kami mengampuni mereka yang sengaja memenjarakan hamba-hamba Tuhan karena kebenaran yang mereka ucapkan, kebenaran yang mereka sampaikan. Biarlah hati Yesus ada pada kita hari ini. Haleluya. Anak-anak sekolah, ampuni guru-gurumu, saudara-saudaramu yang seringkali karena engkau Kristen, engkau mengalami pembulian, engkau mengalami diskriminasi. Ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan. Mari angkat doamu, lepaskan pengampunan, sebab apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Mari kita angkat tangan, katakan Tuhan, lawatlah Indonesia. Indonesia butuh Tuhan. Indonesia perlu Tuhan. Dan kami berdiri bagi bangsa ini untuk meminta dan memohon pengampunan-Mu. Sekarang lah waktunya. Kalau lebih lagi nyanyikan, sekaranglah waktunya. Sekarang ulang tahun yang ke-79 Tuhan. Kami meminta belas kasih-Mu, kami meminta pengampunan-Mu bagi negeri ini. Angkat tanganmu, katakan, curahkan Tuhan, curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan
kita tidak cukup mengkritik pemerintah. Tapi yang perlu kita lakukan berdoa. Jangan menuntut hak, tetapi lakukan tugas kita sebagai anak Tuhan di negeri ini. Hanya umat yang atasnya nama Yesus disebut yang didengar doanya. Dan hari ini kita berdiri di dalam nama itu. Tidak ada satupun yang berdiam diri. Saya mengundang saudara, baik kelompok A, B, C, D untuk membentuk satu lingkaran bergandengan tangan. Meminta benar-benar belas kasihan Tuhan supaya murka Allah tidak terjadi atas negeri ini. Mari semuanya bergandengan tangan. Doakan Indonesia, Sabang hingga Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Indonesia butuh Engkau. Bangsaku perlu Engkau. Mari angkat doa saudara. Berkati bangsa ini, berkati Indonesia. Biarlah air mata saudara, air mata pertobatan tertumpah di bumi pertiwi yang akan mendatangkan belas kasih Bapa. Indonesia memerlukan Engkau, belas kasih-Mu, pemulihan-Mu. Berdoa bagi generasi ini, berdoa bagi generasi ke depan. Biarlah Bapa juga melawat mereka untuk mencintai Indonesia. Mari kita angkat doa bagi pemimpin rohani kita. Karena mereka yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Berdoa bagi pemimpin yang ada di desa saudara, di lingkungan terdekat saudara. Biar Tuhan menjamah hatinya. Yakinlah apa yang kita doakan, aminkan yang kita doakan. Melalui tempat ini, Indonesia akan mengalami pemulihan. Atas nama bangsa ini kami memohon pengampunan-Mu. Jika melalui pemimpin kami telah mengutuk menjamah biji mata-Mu. Ampuni pemimpin-pemimpin kami. Ampuni rakyat Indonesia yang mengutuki umat pilihan-Mu. Kami mencabut kutuk mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami memberkati umat pilihan-Mu Israel. Biji matamu sendiri, umat kesayangan-Mu. Kiranya kesejahteraan, kemakmuran, keberhasilan, perlindungan, damai sejahtera melingkupi umat pilihan-Mu di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan percaya pengampunan dan belas kasihan-Mu ada dan akan berbalik ke negeri kami. Terima kasih Bapak. Ini kami umat-Mu. Kami siap melakukan bagian kami yang terbaik. Mendukung pemimpin kami. Baik itu pemimpin rohani, pemimpin pemerintahan yang ada. Dan kami akan melakukan bagian kami yang terbaik. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mampu. Indonesia tanah air mata. Bapak Ibu bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat air menutup mata. Kami siap melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua katakan amin. Bapak terima kasih. Pagi ini kami bersyukur kalau kasih setia Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih untuk mengingatkan kami bahwa kami harus berdiri bagi bangsa ini. Bagi pemerintah terkecil yang ada di tempat kami. Kami menangis dan kami percaya Tuhan dengar doa kami. Kami percaya bahwa siapa yang memberkati Israel diberkati oleh Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Karena ada anak-anak Tuhan yang mau berdiri bagi bangsa ini. Terima kasih buat semua pengorbanan mereka yang sudah mereka kerjakan. Apapun yang mereka korbankan hari ini, bahkan hari-hari sebelumnya, bahkan yang ke depan, Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-berkat-Mu bagi kehidupan mereka. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani sepanjang pelayanan hari ini, Tuhan Engkau juga tolong dan memberkati mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Roh Kudus hiburkan, yang sakit Tuhan sudah jamah dan sudah Tuhan sembuhkan mereka. Sepanjang minggu ini sawah ladang, perkebunan, peternakan, rumah tangga, pernikahan mereka, studi mereka, rencana mereka, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Terpuji-puji nama-Mu, ibadah sepanjang minggu ini, Tuhan tolong dan Tuhan berkati, pakai setiap hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian di dalam pelayanan, Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Kami berdoa juga pertemuan misi pada bulan September yang akan datang di NICC Malang, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Kami akan pulang, kami percaya sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, kami ada di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, boleh turun menyertai bahkan menjadi milik kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Kita akan pulang ke rumah kita dengan bawa pulang berkat baik jasmani maupun rohani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya
memberkati aku berlimpah-limpah dan memeluang daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.